Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhi fid dharain amin. Ila qala al-hadis as-sadis was-salasun, hadis ke-36. Qala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sibabul mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufrun. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul mu'min, mencaci maki seorang mukmin, mencaci maki kepada orang yang beriman. Fusukun itu perbuatan fasik, wa qitaluhu, dan membunuh orang yang beriman, kufrun itu kafir. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar, memberikan amaran bahwa mencaci maki orang yang beriman itu keluar dari perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini merupakan contoh atau tarbiyah, pendidikan dari Rasulullah SAW tentang akhlakul karimah. Akhlak Rasulullah SAW yang mulia, beliau mencontohkan dan memberikan nasihat kepada umatnya agar kita tidak mudah mencaci maki, menghina, menjatuhkan harga diri orang lain, terlebih kepada sesama orang yang beriman. Di dalam kitab Tuhfatul Arba'in fi Akhlaqi Sayyidil Amin karya Syekh Tariq Sardar Al-Makki, beliau mengutip hadis la yakunu fahishan wala mutafahisha. Rasulullah itu tidak pernah berbuat keji maupun berkata-kata yang tidak baik. Itu disaksikan, artinya Rasulullah memberikan perintah, memberikan nasihat kepada umatnya, pun beliau juga melakukan hal yang seperti itu. Karena Rasulullah sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai guru, sebagai ayah, sebagai pimpinan kaum muslimin, sebagai pimpinan negara, dengan posisinya itu beliau memberikan teladan yang baik, teladan yang mulia, tidak berkata-kata kotor, apalagi berbuat yang tidak baik. Nah, mencaci maki seorang yang beriman itu juga keluar daripada tuntunan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah adalah tokoh panutan bagi seluruh alam. Wabil khusus contoh dan panutan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah bisa memberikan contoh jika beliau tidak berbuat baik? Makanya Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan peradaban manusia menjadi
orang-orang yang lebih baik akhlaknya dan lebih bermartabat. Salah satu pesannya ini, sibabul mu'minu fusuqun wa qitaluhu kufrun. Orang yang mencaci maki orang yang beriman itu merupakan perbuatan fasik. Apa itu fasik? Secara bahasa adalah keluar. Seperti fasqatu rotobah, meletek, pecah dan keluar. Apapun yang keluar itu namanya fisq. Namun secara syariat al-fisq atau al-fusuq atau fasik ini adalah perbuatan yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lain adalah maksiyah, tetapi lebih yakunu asyaddu minal isyan. Dia lebih daripada hanya sekedar maksiyah, maka itu sudah jatuh kepada fasik. Fasik itu sebuah maksiyah yang menjadi kebiasaan. Misalnya orang menunda sholat. Ya, ada ulama mengatakan itu termasuk maksiyah, sehingga digolongkan kepada orang-orang ini fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Termasuk wailun lil musallin, orang-orang yang mendapat ganjaran neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Kenapa? Orang alladzina hum fi salatihim sahun, orang yang di dalam sholatnya ini suka lupa. Suka lupa, suka gampangin. Nah, ini ketika sekali mungkin termasuk maksiyah, tetapi ketika itu keseringan maka itu termasuk golongan orang yang fasik gitu. Nah, mencaci maki orang-orang yang beriman itu termasuk dari perbuatan fasik. Nah, kenapa kok mencaci maki ini kok menjadi sorotan atau menjadi concern Nabi di dalam hal ini? Pertama, mencaci maki ini mengarah atau menimbulkan atau bisa melahirkan musadamah atau benturan atau menjatuhkan orang tersebut ini kepada permusuhan yang bisa berakibat terjadinya pembunuhan. Misalnya ada orang, kan banyak sering kita jumpai di berita-berita, ada orang karena tersinggung dikatain ya, ada orang tersinggung, dihina, akhirnya diambil senjata tajam terus dibunuh, dibacok dan lain sebagainya. Ya karena itu tadi permulaannya dari caci maki. Mencaci maki ini bisa mengarah kepada perselisihan yang bisa mengarah kepada pembunuhan. Makanya disambung dengan kalimat wa qitaluhu kufrun. Dan membunuhnya ini jatuh kepada kekafiran. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Kufur di sini apakah dia kafir secara harfiah, memang kafir, atau kafir yang bermakna lain. Nah, kalau menurut orang-orang Mu'tazilah ini kafirnya jatuh kepada kekafiran, kharijun anil millah, keluar dari agama Islam. Tetapi jumhur ulama menyepakati bahwa banyak yang jumhur ulama berpendapat bahwa kufur di sini ini adalah kufur itu kan ingkar. Kufur itu kan ingkar artinya. Di sini adalah ingkar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk i'tisamu bainal muslimin atau persatuan, ittihad kepada persatuan sesama umat Islam, berkata yang baik, kan perintahnya begitu. Tetapi ketika dia melakukan caci maki, maka dia sudah keluar, sudah kufur terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah ingkar terhadap perintah Allah. Tidak sampai kepada jatuh
kufur secara harfiah, yaitu keluar dari agama Islam. Nah, dari hadis ini dapat kita simpulkan, dapat kita ambil hikmah daripada setidaknya ada dua poin hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah pengharaman caci maki dan yang sepadannya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada umat manusia secara umum. Nggak boleh, walaupun sama orang yang tidak beriman ya nggak boleh juga kita mencaci maki. Tetapi wabil khusus karena di sini hadisnya ini tentang orang yang beriman, ya, maka poinnya di situ adalah pengharaman untuk mencaci maki atau yang sepadannya kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa mencaci maki, membuli dan lain sebagainya. Jadi bullying juga nggak boleh gitu ya. Jadi sebenarnya agama Islam ini sudah memberikan pedoman kepada kita semua tentang bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat luas. Tidak boleh bullying, tidak boleh mencaci maki, menjaga silaturahim, tidak boleh memutus tali silaturahim dan lain sebagainya. Pedomannya sudah ada, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam syariat Islam. Tetapi banyak yang mengabaikan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajarannya Nabi Muhammad, sehingga seolah-olah mereka merasa maju pemikirannya padahal mundur. Ketika orang yang banyak memegang agama dikatakan kolot. Sejatinya ketika bisa memahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, justru ini yang diperlukan oleh masyarakat secara umum, yang diperlukan oleh manusia. Bagaimana kita seharusnya berinteraksi. Terus akhir-akhir ini sering diangkat tentang feminisme, terus maskulinitas, patriarki, ya kan? Dan isu-isu tahun-tahun ini kan patriarki. Nah, ini berlawanan dengan feminis. Ya udah di kampus, udah kampus belum sih, belum ya? Belum. Ya nanti dipelajari tentang feminis, tentang patriarki dan lain sebagainya. Sebenarnya agama Islam ini sudah menjawab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, terutama di dalam rumah tangga. Seorang laki-laki itu fitrahnya ya dia sebagai pemimpin di dalam sebuah rumah, di dalam sebuah mahligai rumah tangga. Itu ya pemimpinnya satu. Kebayang nggak kalau misalnya kapal nahkodanya dua, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Terus gimana membelah jadi dua? Nah, kan? Nah disinilah salah satu zaman sekarang itu ketika ada laki-laki yang setiap hari bekerja, terus meminta istrinya untuk menyiapkan makan, terus bersih-bersih rumah, dianggap patriarki. Patriarki itu gini ya tasawurnya, gimana aku jelasinnya? Kira-kira patriarki itu laki-laki yang
dominan, ya, dominan kepada orang yang di bawahnya, di dalam hal ini adalah istri dan anak-anaknya, suka memerintah, ya pokoknya laki-laki dominan lah ya, gitu. Suka memerintah dan suka dilayani. Ketika begitu langsung dibilang patriarki bagi para penganut faham feminis atau yang mendukung faham feminis. Nah, feminis ini lebih mengedepankan kesetaraan gender. Nah, dengar ya, kesetaraan gender. Anggap bahwa laki-laki dan perempuan ini sama-sama haknya. Nah, kalau perdebatan itu panjang nanti lah. Kalau sama-sama, kenapa kok nggak ada tukang batu dari perempuan? Kan sama-sama pekerjaan. Kita tidak membedakan. Ketika ada angkat-angkat barang, kenapa harus laki-laki? Lah kan perempuan kekuatannya beda. Lah itu udah tahu. Katanya kesetaraan gender. Akhirnya blunder sendiri gitu loh. Maka sebenarnya di dalam rumah tangga itu masing-masing punya tugas, masing-masing punya kewajiban, masing-masing punya hak. Selama itu berkolaborasi dengan baik, maka ya adem-adem aja. Yang perempuan tahu fitrahnya, yang laki-laki juga nggak cuek gitu loh. Apakah tugas mencuci masak itu tugas wanita? Bukan. Itu tugasnya suami untuk bisa memprovide, memberikan, menyuguhkan kepada keluarganya. Kalau dia nggak bisa, ya cariin pembantu. Tapi istri yang baik membantu keberlangsungan kegiatan rumah tangga. Bukan kok mentang-mentang lah itu bukan tugas saya terus diem. Gitu loh. Ya harus saling gitu, saling membantu, saling mengisi. Akhirnya bekerja sama gitu. Laki-laki tidak merasa bahwa wah tugas saya cuma cari duit, siapin rumah, udah, yang lain tugas perempuan. Ya nggak begitu juga. Ini yang dibilang patriarki yang begitu. Laki-laki juga harus tahu bahwa untuk urusan rumah ini juga ada tanggung jawab kepada suami. Bagaimana memberikan rumah yang nyaman. Istri jangan berpangku tangan. Tugas saya ini kan 3R. Dapur, sumur, kasur. Terberes-beres, orang lain beres-beres suami. Enggak begitu, enggak usah kaku-kaku di dalam rumah tangga itu. Saling mengisi. Kalau misalnya suaminya istrinya nyuci, suaminya bantu jemur. Istrinya masak, suaminya bisa bantu motong-motong. Kan begitu. Mau belanja ya suaminya anterin, atau yang belanja suaminya, istrinya yang masak, kan bisa. Ya tinggal kesepakatan mana yang nyaman buat pasangan ini. Tidak harus pakemnya begitu. Karena masing-masing pikiran itu berbeda gitu. Nah, itulah keharmonisan. Nah, apalagi kok sampai syatam atau sampai mencaci maki pasangannya. Kalau sudah sakit hati, nah akhirnya rasa cinta dan sayang itu akan luntur, berkurang hingga akhirnya hilang. Akhirnya ketika hilang, maka di dalam rumah ini sudah tidak ada ruhnya. Rumah tangga yang bahagia itu tidak harus mewah, tidak harus semuanya ada, tidak. Selama istri bahagia, rumah itu bisa menjadi surga. Rumah segede alaihim, maksudnya rumahnya gede banget gitu. Ya kan, garasinya muat 10 mobil misalnya, belum carportnya, kamar mandinya ada 16 ya. Nah, ya kan sebelahnya ada kos-kosan.
ya. Ya begitu gede lah gitu. Apakah pasti bahagia ya penghuninya? Belum tentu. Orang yang tinggal di rumah petak ukuran 36, apakah pasti dia sengsara? Enggak juga. Selama apa? Selama kebutuhan terpenuhi. Sekarang rumah ukuran 36. Kamarnya ada, kamar mandi ada, dapur ada. Ya walaupun gang senggol rumahnya gitu. Tetapi dia enjoy dan mensyukuri apa yang dia miliki. Dia tenang pikirannya. Ketika tenang pikirannya, suaminya juga hangat kepada keluarganya, saling mengisi, saling membantu, bahagia. Ada rumah, ada kendaraan, nggak punya utang, ada pendapatan, itu cukup. Ya. Jadi kebahagiaan itu kita yang menciptakan, bukan mengikuti standar TikTok. Nah, ini masalah juga. Sekarang ini kan di TikTok, di Instagram ini bikin standar ya. Suami itu begini, sampai ada istilahnya married is scary. Akhirnya orang udah takut nikah karena pengalaman orang begini-begini. Wah, kalau saya mah menikahnya harus begini. Lah itu standar orang, standar dia. Kenapa kita jadi ngikut-ikutin dia? Gitu. Yang tadinya enggak menjadi seperti itu. Sama seperti ada sebuah pertanyaan, misalnya begini, Bang kerja di mana? Oh saya kerja di depan, di minimarket. Gaji berapa? Nah, gaji berapa? Ya alhamdulillah gaji 2,5 juta. Wah, saya di sebelah sana, agak jauhan dikit, gaji saya 5 juta, sama kerja di minimarket. Sejak saat itu, orang yang kerja yang dapat 2,5 juta, yang tadinya dia baik-baik saja, akhirnya menjadi tidak bersyukur, mulai gelisah. Wah, di sini gajinya kecil, padahal sebelumnya nggak kenapa-napa. Karena mengikuti standar orang. Begitu juga yang sekarang terjadi di sosial media, sampai ada istilahnya standar TikTok. Anak zaman sekarang ini kena standar TikTok. Standar TikTok orang misalnya, ini ramai juga nih. Ada artis nyeletuk ngomong tidak ada wanita mapan, banyak independent woman, nah tetapi tidak banyak laki-laki yang mapan. Wah, dihujat itu. Kalau seorang itu kan gini gambarannya, ada perempuan setelah selesai sekolah, dia berdagang, jualan gorengan lah, apalah, pokoknya menghasilkan uang sendiri, dibilang independent woman. Ketika ada laki-laki selesai sekolah, dia bekerja, entah jadi kuli, entah jadi tukang es, entah dia jaga toko, pendapatannya ya bekerja menghasilkan. Pendapatannya cuma dapat dalam sebulan ini 1,5 juta, dibilang laki-laki miskin. Standar ganda. Kenapa nggak dibilang laki-laki mapan? Karena sudah berpenghasilan. Nah, begitu. Nah, ini di sosial media ini ya suka-suka dia, yang suka-suka dia ngepost kan. Masalahnya kita jadi terbawa. Kita jadi mengikuti standar itu. Salah siapa? Ya salah kita. Kenapa jadikan itu menjadi standar kita gitu loh, padahal itu standarnya orang. Kenapa harus kita ikut-ikutan gitu. Yang kedua yang bisa diambil hikmahnya, tahrimul muqatalah wa asbabuha wa dawafi'uha ma lam takun liddifa'i 'anil nafsi wal mali wal 'irdi. Diharamkannya pembunuhan, baik itu membunuh secara hakiki maupun majazi. Dan sebab-sebabnya, apa yang bisa menyebabkan pembunuhan itu? Ya dari caci maki itu bisa berakhir kepada pembunuhan. Gara-gara dicaci maki, akhirnya dia tidak terima, tersinggung, terus dibunuh. Kalau ada pembunuhan yang ghair hakiki apa? Pembunuhan karakter, Pak. Tahu nggak pembunuhan karakter? Tahu nggak?
Pembunuhan karakter itu begini, orangnya masih hidup, ya. Dia sebagai apa? Misalnya sebagai guru. Misalnya dia sebagai guru sekolah, sebagai guru sekolah. Nah kebetulan gurunya ini baik, orangnya ramah, baik, sayang kepada murid-muridnya. Kebetulan ngajar di SMA. Bagaimana cara membunuh karakternya dia? Maka di framing, gurunya genit sama muridnya, gurunya sering menggoda muridnya, gurunya cabul misalnya, gurunya begini. Akhirnya di luar muncullah gambaran, misalnya namanya siapa contoh? Pak Ijo misalnya. Ini Pak Ijo ini guru nggak bener ini, begini disebutin itu kejelek-jelekannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan framing dari ucapan-ucapan seseorang yang membunuh karakternya Pak Ijo. Akhirnya apa? Dia mati secara karakter. Dia menjadi guru, tapi dia dihancurkan oleh orang lain karakternya dia sebagai guru. Pak Ijo guru, tapi guru yang buruk. Padahal yang nggak begitu. Fitnah. Nah, dengan fitnah, dengan hasutan orang, akhirnya itu pembunuhan karakter itu begitu. Orangnya masih hidup tapi udah kartunya mati lah ya, kira-kira begitu. Itu apalagi begitu gitu. Jadi pembunuhan itu artinya yang seperti itu juga termasuk pembunuhan, namanya pembunuhan karakter. Ya nggak boleh juga. Nah mencaci maki itu walaupun dia mengatakan yang hak itu juga nggak boleh. Misalnya Ahmad Ahmad hitam gitu. Realitanya hitam atau enggak, mau dia benar atau tidak, itu juga mencaci maki dan itu nggak boleh. Misalnya Pak Ijo udah hitam, gendut, burik, hidup. Ya walaupun memang dia memang hitam, memang gendut, tapi layak nggak diucapkan itu? Enggak, itu bullying kan? Gitu. Itu juga tidak layak untuk diucapkan. Jadi walaupun itu mengatakan yang hak, mengatakan yang benar memang seperti itu juga tidak boleh. Karena ya mencaci, bullying itu nggak boleh. Ya, jadi itu paling tidak ada dua hikmah yang bisa diambil dari hadis ini tentang pengharaman mencaci maki dan pengharaman membunuh itu, karena itu bisa merembet kemana-mana. Nah, yang bisa diambil ringkasan daripada hadis ini juga adalah buruknya caci maki yang dia bisa membawa kepada kefasikan dan menghilangkan adalah apa syarat orang bersaksi di dalam perjanjian maupun dalam akad. Salah satu syaratnya adalah orang yang adil, ya kan? Misalnya ada orang menikah terus jadi saksi. Ini saksinya gimana? Orang Islam balik. Adil nggak? Adil di sini ini bukan apa-apa. Adalah salah satu adalah ini orang yang tidak berbuat fasik, orang yang tidak berbuat maksiat, orang yang tidak meninggalkan sholat. Ini termasuk adalah orang yang tidak suka berbohong, orang yang berkatanya jujur. Nah, termasuk di dalam periwayatan hadis. Ya kan? Periwayatan hadis ketika salah satu syaratnya hadis sahih adalah udul, orang yang adil. Orang yang adil ini bukan kok terus kalau misalnya bagi-bagi makanan itu dibagi rata, bukan, tidak sesederhana itu. Adalah atau adilan di sini adalah orang yang dia menjaga perintah Allah, menjauhi larangannya, bertakwa lah ya, bertakwa, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang baligh, orang yang akil, orang yang berakal,
orang yang tidak meninggalkan sholat, orang yang tidak mengerjakan maksiat dan lain sebagainya. Nah, as-sibab, mencaci maki orang ini bisa menjatuhkan keadalaan seseorang, karena dia bisa mengarah kepada kefasikan seseorang. Dan di dalam hadis ini bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan nasihat agar kita tidak melakukan perbuatan tersebut, tidak mencaci maki, apalagi kok sampai membunuh orang yang beriman. Itu as-sibab itu jadi as-sabba, sabba itu mencaci juga. Sabba. Tapi kalau sibab ini dia lebih baligh gitu ya, lebih dalam dia maknanya. Dan itu syatam atau mencaci kepada orang, entah itu yang hak ataupun yang tidak hak. Maksudnya memang keadaannya begitu atau diada-adakan. Jadi kalau memang keadaan begitu berarti bullying. Kalau mengada-adakan ya jadi fitnah. Ada fitnah mencaci maki gitu. Oh dasar maling, padahal dia bukan. Oh dasar maling, memang dia maling. Nah, tapi dua-duanya juga tidak boleh diucapkan. Nah, tidak layak juga, ini mencaci maki. Oh mantan maling, pantesan kamu begitu. Emang mantan maling misalnya begitu. Ya nggak boleh juga diucapkan begitu. Karena inti daripada ajaran Rasulullah di dalam akhlak itu, Rasulullah itu sangat memperhatikan perasaan orang. Jangan sampai ini perasaan orang ini sakit atau luka karena ucapan beliau. Bahkan ketika menegur pun, menegurnya kok di depan kamera, di sosmed, di depan orang-orang, enggak. Dipanggil lewat orang lain yang ngasih tahu. Nah, itu kan ada ungkapan Imam Syafi'i, orang yang menasehatimu di depan orang lain itu sebenarnya sedang menjatuhkanmu. Imam Syafi'i ketika mau memberikan nasihat kepada seseorang, datang jam 12 malam, biar nggak ada orang yang lihat, baru dikasih tahu, kamu tadi salah begini, yang benar begini. Agar apa? Agar harga dirinya tidak jatuh. Itu ajarannya Rasulullah begitu. Ya mudah-mudahan kita bisa berusaha untuk meniru akhlak-akhlak mulia Rasulullah SAW sedikit demi sedikit, dari mulai kita menjaga lisan kita untuk tidak mencaci maki orang, tidak menuduh orang, yang dimana ini bisa membawa kepada kefasikan dan bahkan kekufuran atas taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.